Di hampir semua tempat kerja, konfliknya mirip. Tidak peduli perusahaannya kecil atau besar, tidak peduli industrinya apa. Atasan merasa, kenapa orang-orang ini susah sekali diatur? Bawahan merasa, kenapa atasan selalu menekan dan tidak pernah mengerti? Menariknya, dua-duanya merasa benar. Padahal, kalau kita tarik garis ke belakang, konflik ini jarang dimulai dari niat buruk. Konflik ini lahir karena satu hal sederhana. Mereka melihat dunia dari posisi yang berbeda. Dan masalahnya, tidak ada yang pernah mengajarkan bagaimana cara memahami posisi seberang. Di bagian ini kita tidak akan mencari siapa yang salah. Kita akan membedah cara berpikir di balik konflik itu. Dunia atasan, cara pandang yang jarang dipahami bawahan. Mari kita mulai dari atasan. Banyak bawahan melihat atasan sebagai orang yang keras, dingin, dan seolah tidak punya empati. Tapi kenyataannya, dunia atasan adalah dunia risiko. Atasan hidup di bawah. Target, deadline, tekanan dari level di atasnya, dan tanggung jawab yang tidak bisa dibagi rata. Ketika satu pekerjaan gagal, yang pertama kali ditanya bukan bawahan, tapi atasan. Ketika satu keputusan salah, yang dipertaruhkan bukan hanya ego, tapi bisnis, reputasi, dan masa depan tim. Karena itulah, atasan menilai bawahan dengan filter yang berbeda. Atasan jarang bertanya, "Seberapa capek kamu hari ini?" Atasan bertanya, "Selesai atau tidak?" Atasan jarang melihat niat, usaha, atau proses panjang. Atasan melihat hasil akhir. Ini bukan karena atasan kejam, tapi karena posisi mereka menuntut itu. Banyak atasan tidak pernah mengucapkan ini, tapi mereka memikirkannya. Saya juga capek, tapi tetap harus beres. Kalau ini gagal, saya yang disalahkan duluan. Saya tidak dibayar untuk mendengar alasan. Dan di titik ini sih banyak atasan melakukan kesalahan besar. Lihat kesalahan pertama, menganggap semua orang berpikir secepat dirinya. Kesalahan kedua, mengira skill yang sudah otomatis baginya masih otomatis bagi orang lain. Kesalahan ketiga, mengomel tanpa sistem. Atasan lupa satu hal penting, naik level berarti harus menurunkan cara menjelaskan. Dunia bawahan, cara pandang yang jarang dipahami atasan. Sekarang kita lihat dari sisi bawahan. Dunia bawahan bukan dunia strategi, bukan dunia risiko bisnis. Dunia bawahan adalah dunia perlakuan harian. Nada bicara atasan, cara ditegur, dibandingkan atau tidak, dihargai atau diabaikan. Bagi bawahan, satu kalimat atasan bisa menentukan apakah hari itu terasa ringan atau berat. Bawahan jarang menilai tekanan struktural, beban atasan, risiko di level atas. Bawahan menilai apakah saya dihargai, apakah saya dianggap manusia, apakah kerja keras saya terlihat, dan ketika jawaban itu terasa tidak, konflik mulai tumbuh. Banyak bawahan berpikir, kalau salah dimarahi, kalau benar biasa saja. Atasan gak ngerti kondisi lapangan, capek terus tapi gak pernah cukup. Masalahnya di titik ini bawahan juga sering jatuh ke jebakan. Kesalahan pertama, mengandalkan niat baik tanpa menaikkan skill. Kesalahan kedua, menganggap keras berarti benci. Kesalahan ketiga, ingin dimengerti tapi enggan belajar agar layak dipercaya. Banyak bawahan ingin dipahami, tapi lupa bahwa dunia kerja menilai kapasitas, bukan niat. Titik benturan, dua bahasa dalam satu ruangan. Disinilah konflik menjadi tak terhindarkan. Atasan berbicara tentang hasil, bawahan mendengar tekanan. Bawahan berbicara tentang kesulitan, atasan mendengar alasan. Dan mereka tidak saling bodoh, mereka tidak saling jahat. Mereka hanya berbicara bahasa yang berbeda dan mengira itu bahasa yang sama. Silim, karena sebenarnya konflik akan terus terjadi. Sampai titik ini, satu hal harus jelas. Konflik atasan bawahan bukan masalah personal. Ini masalah perbedaan posisi, tanggung jawab, dan cara pandang. Atasan tidak selalu salah, bawahan tidak selalu lemah. Tapi selama atasan hanya menuntut hasil, bawahan hanya menuntut dimengerti, maka konflik akan terus berulang dengan orang yang berbeda. Mari kita bahas gap apa saja yang menyebabkan konflik atasan bawahan. Gap skill. Banyak konflik terlihat emosional padahal akarnya struktural. Orang terlihat sensitif karena sebenarnya belum mampu. Orang terlihat keras nih karena sebenarnya takut risiko. Ya, di bagian ini kita akan membongkar jenis-jenis gap skill yang paling sering memicu konflik tanpa disadari kedua pihak. Gap skill teknis.
yang bagi atasan gampang, bagi bawahan berat. Gap skill paling terlihat adalah gap skill teknis. Atasan sering berkata ini kan sederhana, tapi yang sering lupa, sederhana bagi yang sudah mahir, rumit bagi yang masih belajar. Skill teknis itu bertingkat. Pemula berpikir, langkah menengah berpikir, pola senior berpikir dampak. Masalah muncul ketika atasan memberi tugas di level dampak, tapi bawahan masih berpikir langkah. Atasan mengira, saya dulu juga belajar sambil jalan. Tapi lupa dulu kesalahan tidak sebesar sekarang. Bawahan mengira, saya sudah berusaha. Tapi lupa, dunia kerja tidak menilai usaha, dunia kerja menilai ketepatan. Disinilah konflik pertama membesar. Bukan karena malas, tapi karena belum mampu. Gap kemampuan berpikir, task mindset versus system mindset. Gap berikutnya lebih berbahaya, gap cara berpikir. Bawahan umumnya berpikir, tugas hari ini instruksi langsung apa yang disuruh. Atasan berpikir, alur sistem dampak jangka panjang. Maka ketika atasan bertanya, kenapa ini terjadi? Bawahan menjawab, karena A, B, dan C. Atasan mendengar alasan, bawahan merasa sudah menjelaskan. Atasan ingin solusi sistem. Bawahan memberi cerita kronologi. Bawahan ingin dimengerti. Atasan ingin masalah tidak terulang. Mereka bicara di level berbeda tapi merasa udah jelas. Inilah alasan orang pintar sering konflik. Pintar teknis, tapi belum naik level berpikir. Gap skill komunikasi. Yang satu merasa jelas, yang lain bingung. Banyak konflik muncul bukan karena isi, tapi cara menyampaikan. Atasan terbiasa, singkat cepat to the point. Bawahan butuh, konteks contoh penegasan. Ketika atasan berkata, seperti biasa. Bagi atasan itu jelas, bagi bawahan itu kabur. 2 kesalahan umum. Kesalahan atasan, mengira diam sudah paham. Kesalahan bawahan, tidak bertanya karena takut terlihat bodoh. Akhirnya, atasan kesal karena salah bawahan tertekan karena dimarahi, padahal masalahnya komunikasi tidak disesuaikan level skill. Gap skill, emotional, and mental. Tidak semua orang tahan tekanan. Memang ada satu gap yang paling jarang diakui, gap mental dan emosional. Atasan sering lupa, tidak semua orang tahan ditekan, tidak semua orang belajar lewat bentakan, tidak semua orang siap disalahkan di depan umum. Bawahan sering lupa. Tekanan atasan datang dari atas, atasan tidak selalu punya waktu empati, keputusan harus cepat, bukan nyaman. Nah, ketika dua pihak ini mereka sadar gap mental, konflik berubah dari profesional menjadi personal. Pola besar konflik. Kenapa konflik selalu orangnya itu? Pernah diperhatikan? Orang yang sama sering konflik dengan atasan manapun. Atasan yang sama sering konflik dengan bawahan manapun. Itu tanda satu hal, skill tidak naik tapi tuntutan naik. Konflik bukan nasib, konflik adalah sinyal. Sinyal bahwa ada skill yang belum naik, ada sistem yang belum matang, ada ekspektasi yang tidak sinkron. Jika Anda bawahan, konflik berulang bukan berarti Anda buruk, tapi berarti ada level skill yang belum tercapai. Jika Anda atasan, konflik berulang bukan berarti tim lemah, tapi berarti sistem Anda belum turun ke level mereka. Konflik bukan musuh, konflik adalah cermin. Dan orang yang dewasa secara profesional tidak memecahkan konflik dengan emosi, tapi dengan kenaikan level. Sampai titik ini, kita sudah memahami 2 hal penting. The first, konflik bukan soal niat. Kedua, konflik sering dipicu oleh gap skill. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling tidak nyaman. Konflik juga menunjukkan level kedewasaan profesional. Setiap konflik di tempat kerja selalu bertanya satu hal secara diam-diam. Siapa yang sebenarnya belum siap di level ini? Jawaban ini jarang menyenangkan, tapi inilah titik orang mulai naik kelas. Banyak konflik muncul karena satu kesalahan berpikir. Kita sama-sama capek, jadi harusnya diperlakukan sama. Di dunia kerja, lelah tidak pernah dihitung sama. Yang dihitung adalah radius dampak, besar risiko, siapa yang menanggung akibat akhir. Kesalahan bawahan bisa diperbaiki, bisa ditegur, bisa dilatih ulang. Kesalahan atasan berdampak ke tim, berdampak ke klien, berdampak ke bisnis, berdampak ke reputasi. Karena itu, kedewasaan profesional tidak pernah simetris. Semakin tinggi posisi, semakin besar kewajiban menahan emosi, mengontrol ego, dan berpikir panjang. Banyak bawahan merasa, kenapa atasan boleh marah, saya tidak? Banyak atasan merasa, kenapa bawahan sensitif sekali? Dua-duanya lupa, mereka tidak berada di level tanggung jawab yang sama. Ini bagian yang sering memicu konflik paling emosional. Kenapa dia boleh fleksibel? Kenapa saya harus patuh terus? Kenapa saya lebih sering ditegur?
Jawabannya sederhana tapi pahit, karena kapasitas tidak sama. Dunia kerja bukan tempat keadilan moral. Dunia kerja adalah tempat konsekuensi profesional. Orang yang lebih konsisten, lebih bisa diandalkan, lebih jarang bikin masalah akan mendapat toleransi lebih, ruang lebih luas, kepercayaan lebih besar. Bukan karena disayang, tapi karena risikonya lebih kecil. Banyak orang menuntut perlakuan yang sama. Padahal yang relevan di dunia kerja adalah perlakuan yang setara dengan kapasitas. Menuntut keadilan tanpa menaikkan kapasitas hanya melahirkan kekecewaan. Disinilah konflik berubah dari profesional menjadi personal. Ada dua mentalitas besar di tempat kerja. Mentalitas korban. Ciri-cirinya, fokus pada perlakuan, sensitif pada teguran, sibuk membandingkan, merasa selalu dirugikan. Mental korban tidak selalu malas. Banyak yang rajin tapi emosionalnya belum naik level. Yang ciri-cirinya, fokus pada kapasitas, melihat konflik sebagai sinyal, bertanya, skill apa yang kurang? Tidak sibuk membandingkan. Orang profesional tidak menunggu dipahami, mereka membuat dirinya layak dipercaya. Konflik akan cepat selesai jika dua pihak punya mental profesional. Konflik akan panjang jika salah satu memelihara mental korban. Dan sayangnya mental korban sering dibungkus dengan kata perasaan. Pertanyaan ini hampir selalu muncul. Siapa yang harus mengalah? Jawabannya tidak idealis. Yang lebih dewasa harus lebih dulu mengalah. Iras Anda atasan. Mengalah bukan berarti lemah. Mengalah berarti menurunkan bahasa, menjelaskan lebih sistematis, mengontrol emosi, tidak menyerahkan tekanan ke bawah. Pimpinan yang kuat bukan yang paling keras, tapi yang paling stabil. Aijik doane bawahan. Mengalah bukan berarti tunduk membabi buta. Mengalah berarti berhenti reaktif, menaikkan skill, memperluas sudut pandang, berhenti berharap dimengerti tanpa kapasitas. Dunia kerja tidak menghukum orang yang belajar. Dunia kerja menghukum orang yang stagnan tapi menuntut. Hampir semua orang yang naik level pernah berada di fase konflik. Bedanya, ada yang tersinggung, ada yang bertumbuh. Konflik adalah gerbang. Yang masuk dengan ego akan pulang dengan luka. Yang masuk dengan kesadaran akan naik level. Kedewasaan profesional bukan soal umur, bukan soal jabatan, tapi soal seberapa mampu menahan ego, seberapa mau menaikkan kapasitas, seberapa sadar posisi diri sendiri. Konflik tidak akan hilang, tapi konflik bisa menjadi guru. Emosi itu mahal, sistem itu murah. Sampai di bagian ini, satu hal seharusnya sudah sangat jelas. Konflik di tempat kerja bukan karena kurangnya orang baik. Konflik muncul karena terlalu banyak hal diserahkan ke emosi. Emosi itu mahal, menguras energi, menghabiskan waktu, merusak hubungan. Sistem itu dingin, tapi justru itulah kelebihannya. Sistem tidak capek, sistem tidak tersinggung, sistem tidak membawa ego. Kita akan bicara tentang satu hal yang jarang dibahas dengan jujur. Perusahaan yang matang tidak bergantung pada karakter, tapi pada desain sistem. Kenapa konflik selalu balik lagi? Banyak organisasi merasa sudah punya sistem. Ada SOP, ada job desk, ada struktur. Tapi konflik tetap ada, bahkan berulang. Kenapa? Kesalahan pertama, sistem ada, tapi tidak hidup SOP, hanya ada di dokumen, tidak ada di kebiasaan. Aturan hanya keluar saat ada masalah. Ketika tidak ada konflik, sistem dilupakan. Akhirnya, orang bekerja dengan asumsi standar jadi abu-abu, tafsir jadi bebas. Kesalahan. Kedua, aturan fleksibel ke orang tertentu. Orang yang dianggap bisa sering diberi toleransi berlebih. Orang yang belum dipercaya ditekan lebih keras. Ini bukan sepenuhnya salah. Tapi kalau tidak disadari, ia menciptakan kecemburuan laten. Konflik diam-diam mulai tumbuh. Kesalahan ketiga, teguran emosional, bukan struktural. Banyak atasan menegur karena capek emosi tekanan, bukan karena pelanggaran sistem yang jelas. Akhirnya, bawahan defensif, atasan frustrasi, konflik jadi personal. Sistem menggantikan perasaan. Sistem yang baik bukan dibuat untuk orang baik. Sistem dibuat untuk orang biasa di hari buruknya. Prinsip dasar sistem dewasa ada 3. Prinsip 1, mengurangi tafsir.
Jika satu instruksi bisa ditafsirkan berbeda, konflik hanya soal waktu. Sistem harus spesifik, tertulis, mudah diakses. Prinsip 2, mengurangi ketergantungan emosi. Atasan tidak boleh jadi satu-satunya kompas. Jika semua keputusan tergantung mood atasan, tim akan selalu tegang. Prinsip 3, mengunci ekspektasi. Sejak awal, ekspektasi yang tidak diucapkan akan selalu jadi sumber konflik. 3 pilar utama penekan konflik. Pilar 1, ekspektasi tertulis. Orang dewasa tidak bekerja dengan asumsi. Ekspektasi harus menjawab apa yang dikerjakan, kapan selesai, standar minimal, konsekuensi jika gagal. Jika ekspektasi tidak tertulis, itu bukan profesionalisme, itu harapan sepihak. Pilar 2, standar kerja terukur. Standar yang baik bisa diukur, bisa dibandingkan, bisa dievaluasi. Ketika standar jelas, emosi turun, debat berkurang, evaluasi jadi objektif. Yang diukur jarang diperdebatkan. Pilar 3, feedback rutin and dingin. Feedback bukan momen marah. Feedback adalah ritual, rutin, terjadwal, tanpa emosi. Feedback yang jarang selalu meledak jadi konflik. Pemimpin itu arsitek, bukan pemadam. Atasan yang lelah biasanya bukan karena timnya bodoh, tapi karena sistemnya bocor. Atasan dewasa melakukan ini. Mereka memperjelas alur, menghapus ambiguitas, mengulang standar, menahan emosi. Mereka tidak sibuk memarahi. Mereka sibuk mendesain ulang kerja. Kesalahan umum atasan terlalu sering berharap bawahan mengerti sendiri, mengandalkan intuisi, menganggap konflik sebagai sifat orang. Padahal konflik berulang hampir selalu tanda desain yang belum matang. Peran bawahan dalam sistem naik kelas dari eksekutor. Sistem tidak akan bekerja jika bawahan hanya menunggu. Bawahan dewasa bertanya sebelum salah, mencatat standar, memberi masukan struktural. Mereka tidak berkata, "Saya sudah berusaha." Mereka bertanya, "Apa standar yang benar?" Mentalitas yang harus ditinggalkan. Berharap dimengerti tanpa kejelasan, mengandalkan toleransi, bekerja dengan asumsi. Sistem menghargai orang yang rapi, bukan yang paling sensitif. Dari emosi ke mekanisme. Organisasi dewasa tidak bebas konflik, tapi konflik mereka pendek, dingin, cepat selesai. Karena yang diperdebatkan data, standar, sistem. Bukan perasaan ego. Asumsi dewasa secara profesional tidak selalu terasa hangat, tapi stabil. Tidak selalu menyenangkan, tapi produktif. Konflik tidak dihilangkan, konflik dijinakkan. Dan satu tanda organisasi naik kelas adalah ini. Mereka berhenti berharap semua orang baik dan mulai membangun sistem yang kuat. Kalau kamu ingin tahu fakta dunia kerja yang jarang dibahas, subscribe YouTube @Praktik Lapangan Bisnis sekarang. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok @Praktik Lapangan Bisnis buat konten fakta, sisi gelap, edukasi karyawan, dan humor seputar karyawan. Kita bahas dunia kerja apa adanya.